kita jalani saja sampai kita menemukan finishingnya. Kalau sudah kita jualan di 10 ekor dengan punya adik 10 ekor, kita kejualan 10 ekor tadi kita bisa menghitung operasional sampai kok kosong kita membeli indukan 10 ekor tadi sampai jualan ke 10 ekor tadi mendapatkan berapa uang lah misalnya, baru kita hitung mundur rugi atau untung. Kita nanti bisa jualan setelah setahun ya, kita bisa jualan setiap bulan 10 ekor. Berarti sebulan sekali kita mendapatkan 15 juta. Ya kalau anaknya satu, kalau dua. Kan gitu. Tadi saya katakan kan harga daging itu paling murah. Padahal paling murah 55.000 sekarang. Toh kalau dijual 50.000 itu kalau 30 kilo 1.500.000. Berarti kan sudah minimal banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam bifudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang kembali juga di kandang wedhus bagus. Ini teman-teman, kita berada di Kepung masih ya, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ini Mas Bagusnya lagi di kandang ini. Mumpung ada kesempatan, kita sekalian mau ngobrol-ngobrol sama Mas Bagus. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Selamat sore. Sore, udah sore ya ini. Nah, ketemu lagi di Sehat dan Bagus. Ketemu lagi di YouTube, di channel YouTube Bukan Dokter Hewan ya. Siap. Wis apal wisan. Apal tadi di awal. Lagi teman-teman di YouTube Bukan Dokter Hewan. Selalu ikuti channel ini dan pokoknya selalu lihat, semoga bermanfaat, terus belajar lah pokoknya. Siap, sambil sharing-sharing Mas ini ya kita. Iya Mas. Ini gini Mas, kebanyakan peternak ini yang jenengan utarakan di beberapa video terdahulu tadi kok peternak angan-angan nih Mas ya. Kebanyakan gerambyang, hitungan kalkulasi nggak mulai gitu. Supaya lebih memudahkan sebagai bahan referensi Mas, sebenarnya ternak itu mulainya bagaimana, jumlah berapa, dan nanti ketika sudah ada populasi berapa bisa dikatakan sebagai usaha utama tanpa ada pekerjaan yang lain gitu. Oh gitu. Ya untuk memulai ya tadi seperti di video kemarin-kemarin, untuk memulai beternak yang penting cari relasi ternak dulu, cari relasi dalam arti duluan kandang dulu. Ke 1 farm, 2 farm sampai minimal 5 farm yang sudah berjalan, memang teruji dalam arti sudah uji banding lah istilahnya. Itu kandang si A seperti apa, kandang di B seperti apa. Soalnya semua peternakan itu nggak sama cara metode perawatan peternakan maupun manajemen kan gitu. Nggak ada yang sama. Nanti teman-teman ternak yang bisa membedakan atau bisa menyekolahi di situ mana yang baik dipakai, yang nggak baik nggak usah dipakai kan gitu. Ini seperti apa lah. Terus untuk langkah pertamanya itu, untuk keduanya ya langsung aja kalau sudah menemukan di ke-5 atau 6 kandang tadi, bisa 10 kandang tadi, langsung aja siapa yang diikuti ikut 1 kandang saja. Untuk melakukan pembelajaran jangan kesemuanya diikuti lagi, enggak, diikuti 1 kandang aja kan gitu. Jadi ditentukan titik fokusnya. Ya, mungkin yang terdekat saja. Ya. Kan kalau yang terdekat mungkin dari metode pakan, ketersediaan pakan di situ kan lebih enak, hampir sama gitu. Nanti kan yang kembali lagi Mas, yang sudah duluan kandang ke cari relasi ke 5 atau 6 kandang tadi kan nanti juga bisa menemukan kan gitu. Harusnya ikut ternak yang mana kan seperti itu. Tapi itu nggak berjalan lama. Kita ikuti saja ketika arahannya yang dari saya lah, misalnya harus minimal dari ke 10 induk bunting misalkan. Nah, kita rawat ke 10 induk tadi sampai memang jenengan bisa berhasil, dalam arti 10 induk itu bisa hidup ke 10 ekor tetap bernyawa penuh dengan bagus, terus sampai mengeluarkan anak ke 10 ekor kan gitu. 10 ekor otomatis nanti ke usia 2 bulan sudah bisa kawin lagi. Anak sudah kawin lagi otomatis di usia anak di 2 bulan dengan induk kawin lagi kan otomatis nanti di 4 bulan ke depan sudah mengeluarkan anak lagi, 4 atau 5 bulan ke depan mengeluarkan anak lagi, dengan kita sudah jualan di anak pertama yang ke 10 ekor tadi kan gitu.
ke 10 ekor tadi itu kan dijual atau enggak dijual, jelasnya kita ada estimasi di situ. Kita sudah tahu hasilnya di situ, bukan hasil uang ya, hasil ternak. Oh, saya sudah sukses dalam kita menjalankan usaha minimal setahun. Jadi jangan langsung putus kerja langsung usaha ternak, jangan. Mumpung yang teman-teman sudah bekerja, dijalani saja dengan happy, tetap bekerja. Terus untuk penambahan usaha, untuk kedepannya biar nggak kerja kan gitu toh. Jadi mending ke 10 ekor tadi dijalani sambil bekerja sampai kita mempunyai induk pertama sampai keluar anak, dan jualan anak pertama sampai keluar anak kedua. Nah, itu tadi kita bisa menghitung operasional, dalam arti kita jangan menghitung operasional di awal, kita jalani saja sampai kita menemukan finishingnya. Kalau sudah kita jualan di 10 ekor dengan punya adik 10 ekor, kita kejualan 10 ekor tadi kita bisa menghitung operasional sampai kok kosong kita membeli indukan 10 ekor tadi sampai jualan ke 10 ekor tadi mendapatkan berapa uang lah misalnya, baru kita hitung mundur rugi atau untung kan gitu. Kalau kita sudah menemukan, oh saya masih rugi, berarti dipelajari dulu, setidaknya usaha kita tetap berjalan. Nggak mati, mati ya. Masih berjalan, nggak masalah, itu masih bisa dipelajari. Kalau kita jangan memikirkan, wah rugi ini nggak berhasil, jangan di situ dulu. Kita lahir sampai sekarang pun, sampai dewasa sudah menginjak dari ke usaha ini pun sudah biaya berapa kalau kita mengatakan rugi loh. Kan gitu. Apalagi kita mau muncak ke fokus utama usaha. Kan gitu. Kalau misalkan ada pikiran gagal, wah rugi ini, loh, kenapa yang lain bisa berhasil kan gitu. Jadi kita bisa pelajari di situ, dalam arti aset tetap aman. Kan gitu. Dipelajari. Toh itu yang gagal. Kalau enggak yang rugi. Kalau toh yang sudah kita jualan ke 10 ekor, terus kita punya adiknya tadi, anak pertama 10 ekor kita jual. Terus kita mendapatkan adiknya atau 10 ekor otomatis. Kan gitu, usia berapa bulan nggak tahu lah. Kan gitu, lebih kurang seperti itu. Nah, di 10 ekor tadi kita jual, kita hitungkan, semisal nanti oh saya dapat untung ke 10 ekor, misalkan dapat untung berapa ratus lah, kita tinggal mengalihkan. Terus nanti kita bisa menyimpulkan di situ harus beternak berapa ekor, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan kita, kan gitu. Karena memang kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda, Mas ya, beda tempat juga kan, beda harga kebutuhan pokoknya juga. Ya, semisal gini, semisal salah satu contoh lah ya. Satu induk. Satu induk kalau kita belinya bunting, otomatis di angka di 3 bulan 4 ke depan sudah melahirkan anak. Ya toh? Di 4 bulan. Terus di 2 bulan lagi semisal bisa target di 15 kilo tadi di video sebelumnya. Jadi tonton terus YouTube ini, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada yang kurang bisa di kolom komentar, nanti kita bisa videokan yang kekurangannya di mana kan gitu. Sambil kita juga belajar ya kan gitu. Ke 4 bulan otomatis sudah melahirkan, ke 2 bulan lagi induk sudah kawin, kalau anak sudah 15 kilo kan gitu. Sudah 6 bulan kan gitu. Terus di kedepannya lagi yang lahir di 4 bulan yang ke depan tadi, otomatis menunggu lahir anaknya ini di usia, di masa kandung 4-5 bulan kan membutuhkan usia anak yang pertama tadi di 7 bulan. 7 bulan. Bener apa enggak? Kita lebih 7 bulan. 7 bulan berarti kita jualan anak di 6-7 bulan kita sudah mendapatkan cempe baru. Kan gitu. Otomatis sudah waktunya sudah berapa itu? 7 bulan? 4 bulan sama jualan anak 7 bulan. Berarti 11 bulan. Kita langsung kita kasih lebih lah setahun. Berarti kita menjalankan ternak usaha ini, kita mendapatkan bunting dalam setahun bisa jualan anak di usia 6-7 bulan, tapi sudah menghasilkan cempe lagi. Tapi untuk menyuplai kebutuhan tadi itu kan yang dari hasil penjualan kita 10 ekor tadi kan gitu. Yang pertama anak pertama tadi baru kita bisa ngitung. Semisal kita jualan anak di usia 6-7 bulan tadi itu, semisal katakanlah berat 30 kilo. Semisal kalau kita mengikuti timbang, itu singkatnya Mas ya. Engko nek bahas terlalu detail iki gimana ya? Malah soalnya mumet angen-angen nih. Mumet angen-angen nih, satu, terus kedua
nanti terlalu ribet. Soalnya pasti ada kendala-kendala di situ, nggak semulus yang saya katakan kan gitu. Bahkan mungkin juga tidak menutup kemungkinan lebih mulus karena anaknya mungkin ada yang kembar. Satu itu bonus. Terus kedua, kan tinggal menjalankan, nggak usah belajar. Kan gitu, makanya ke 10 kandang tadi atau 5 kandang tadi kita sudah menemukan yang bagus di situ, kita jalankan. Pasti nggak ada gagalnya kan gitu. Kalau kita ngikuti bener loh ya. Soalnya kita sudah menjalankan, jadi kita nggak omong kosong, memang faktanya bukan nyata, bukan katanya kan gitu. Sudah nyatanya kan gitu. Ketika kita jualan ke 10 ekor tadi yang kita sudah berjalan di 1 tahun, otomatis sudah mendapatkan cempe. Nah, dari penjualan anak 10 ekor tadi kita katakan anak di berat 30 kilo. Terus harga paling murah 50 kilo itu 50.000 itu nggak mungkin. Wong daging sekarang 55.000 kan domba kan gitu. 55.000 itu gelondong hidup ya. 55.000. Kita kalikan di 50.000 saja. Kalau berat 30 kilo otomatis di 1.500.000. 1.500.000. Kalau jualan 10 ekor berarti 15 juta. 15 juta tadi dipotong operasional tabungan kita selama 1 tahun. Tapi kita nggak ketinggalan, sudah mendapatkan cempe. Celengan 4 bulan cempenya. Cempe ya. Cempe baru lahir apa 4 bulan tadi? 4 bulan oh. 4 bulan. 4 bulan kan gitu. Berarti singkat cerita belum selesai. Kita masih hidup kan, masih ada cerita terus ya. Kan gitu. Jadi kita jualan anak di berat 30 kilo dengan angka 1.500.000, kalau 10 ekor mendapatkan 15 juta. Terus operasional kita selama 1 tahun itu berapa kan bisa dihitung. Jadi bukan jatah pakan atau mengirit pakan itu enggak. Kita mengejar target anak tadi biar bisa 30 kilo atau bahkan bisa lebih. Bahkan kalau di kandang kita sendiri usia jualan anak usia 6 bulan itu beratnya sudah 40 kilo ke atas. Di 30 kilo itu sudah hasil paling minimal kan gitu. Di 15 juta tadi. Semisal kita ada sisa 1 juta atau 2 juta berarti kita tinggal mengalihkan. Kan gitu. Jadi simpelnya cerita, bukan akhir cerita ya, simpelnya cerita ke induk kawin bunting itu 6 bulan. Kita jualan anak 6 bulan, berarti setahun. Kalau kita mau mengamankan hasil setiap bulan, berarti kita harus breeding di 60 induk. 60 induk kita nanti bisa jualan setelah setahun ya. Kita bisa jualan setiap bulan 10 ekor. Berarti sebulan sekali kita mendapatkan 15 juta. Kotor ya? Kotor no. Kotor terus dipotong operasional yang kita keluarkan tadi. Berapa kan gitu. Semisal kok nggak cukup, ya ditambahi lagi. Kan gitu, saya rasa 60 induk sudah aman sih. Dengan kalau mengikuti gaji UMR sudah lebih sih. Sudah lebih ya. Sudah lebih. Sorry Mas, tadi yang dijual 7 bulan tadi ya. 7 bulan tadi saya kira umur 4 bulan celengan cemplenya. Ternyata ya bener, celengan cemple baru lahir. Ya. Kita ralat sekalian ya. Celengan cemple baru lahir. Kan tadi. Gitu. Jadi untuk yang 10 ekor tadi kita usaha selama setahun, kita bisa jualan di 10 ekor di usia 6 bulan, 7 bulan, kita sudah mempunyai sapian anak yang 3 bulan ke depan bisa dijual lagi kan gitu. Jadi untuk menutup, yes nanti dihitung sendirilah teman-teman. Kalau dihitung dari awal kan kawin, bunting, lahir 6 bulan, paling lambat itu sudah. Paling lambat 6 bulan kita bisa mengeluarkan 10 ekor. Otomatis kalau kawin lahir itu 6 bulan, kawin bunting lahir 6 bulan, otomatis kalau mau penghasilan setiap bulannya berarti 60 induk. 60 induk ya. Sebulan sekali 10 ekor. 10 induk kelahiran. Kan gitu. Simpelnya seperti itu ya. Kalau mau mendapatkan penghasilan bulanan. Kan gitu. Minimal 60 ekor. Ini berdasarkan pengalaman ya, bukan katanya loh. Enggak. Ini prakteknya. Lah kok enaknya saja Mas yang dibahas gitu. Lah susahnya masa mau menjalankan. Jangan. Terus di sini gini Mas, di sini kan ada 2 jenis ya, ada kambing. Ada domba juga ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk yang mau mulai ternak arahnya kemana, apa tergantung passion masing-masing? Kalau menurut saya yang penting beternak dulu, ikuti hati nurani kita, jangan nelon-nelon, jangan ikut-ikutan. Kalau sekiranya kita mau, aku senengku di kambing, ya ternak kambing aja, dijalani dengan ikhlas dan tulus. Gitu aja, dengan semangat.
Wis pokoknya diniati lah. Kambing ya kambing. Yang penting ternak dulu. Pelajaran kambing berjalan. Siap. Mau domba ya domba aja, gitu aja wis. Wong sama-sama ternak, wong kambing saya jalankan, domba saya juga jalankan kan gitu. Dari 60 ekor tadi Mas, itu ketika keluar kerja kasarannya sudah mengandalkan itu otomatis bisa ya. Apakah kita bisa mencukupi dengan tenaga kita sendiri untuk 60 ekor kambing atau domba itu? Bisa. Kalau jenengan males, kalau istilahnya mas-masnya atau mbak-mbaknya, kita mengatakan mbak atau mas otomatis sekiranya nggak mau ngarit ya. Iya toh? Kita kerjakan aja tapi harus siap drum ya. Jadi kita beli rumput. Kalau punya lahan sendiri kita kerjakan 5 atau 4 orang. Kita untuk ngarit 1 hari penuh, nyoper 1 hari penuh, untuk persiapan 1 bulan ke depan maupun 2 bulan ke depan kan bisa. Jadi setiap hari masa 60 induk dengan 60 anak 120 ekor, masa kita ngasih pakan sendiri nggak bisa kan bisa. Wong untuk ngasih makan pun kemampuan orang itu, wong di sini 1 orang saja ngasih pakan tok di 400 ekor itu butuh waktu cuma setengah jam, paling lambat 1 jam. Berarti kan nggak perlu tenaga luar. Tenaga luar hanya borongan atau untuk pas persiapan saja di 1 bulan sekali maupun 2 bulan sekali, bahkan bisa menyiapkan pakan untuk 3 bulan sekali kan gitu. Jadi nggak perlu karyawan yang terlalu banyak. Dan ini Mas Bagus bicara seperti ini karena memang dulu pernah menghidupi, memelihara 100 ekor. Ngarit loh. Ngarit loh. Belum ngerti penyimpanan pakan loh. Ngarit setiap harinya menghidupi 100 ekor kambing. Jadi kan per bulan minimal kita bisa mendapatkan hasil 15 juta kotor. Itu masih belum berhenti dari situ. Ya kalau anaknya 1, kalau 2 kan gitu. Tadi saya katakan kan harga daging itu paling murah. Padahal paling murah 55.000 sekarang. Toh kalau dijual 50.000 itu kalau 30 kilo 1.500.000, berarti kan sudah minimal banget. Minimal banget yang itu. Belum lagi anaknya 2. Belum lagi kalau jantan kita jual pasca kurban mahal, itu bonus. Belum lagi kotoran nih. Nah, kohenya pun bisa diolah dan jadi duit ya. Kan gitu. Jadi bukan banyak banget terpaku di pokoknya. Itu tadi yang saya katakan, kalau semulus semua masih hidup ya, tapi dengan hasil minimal. Kalau maksimalnya ya bonus. Berarti rezeki kita dikasih lebih gitu aja. Tapi kan sekarang peternaknya modern, peternaknya cerdas-cerdas. Maksud angka kematian nggak bisa menekan. Kan gitu kan. Loh, Masnya mengatakan peternak cerdas ya? Iya. Sekarang lebih cerdas peternak sekarang daripada yang dulu. Lah ya makanya itu loh. Itu. Peternak dulu itu pinternya itu memperbagus ternak. Bagaimana ternak kita bisa bagus kan gitu. Kalau ternak sekarang enggak. Cerdasnya bagaimana ternak itu hasilnya operasional minimal biar hasil maksimal. Kan nggak mungkin tapi bisa. Hasilnya bisa mengeluarkan 4 tanduk. Kalau ternak dulu nggak bisa. 4 tanduk sampean paham nggak? Dijelaskan sekalian Mas. Oh iya. Nanti daripada ada yang tanya. Ya aslinya saya juga kurang begitu jelas. Tanduknya itu asalnya memang tanduk kan ada di depan. Ada di depan sini tanduknya kan. Berhubung saking pandainya menekan operasional sampai keluar tanduk di belakang juga. Kurus itu ya. Gitu. Gitu. Jadi kembali lagi ke masalah ini, langsung berentek kok jenis barang malian ini kok. Dikit aja nggak apa-apa. Dikit nggak apa ya. Tadi kalau untuk hasil sudah ya, tahu mulusnya saja lah, pendapatan 15 juta per bulan. Kan gitu untuk 60 induk. Terus kalau masalah jenis ya, karena masalah jenis itu belakangan saja. Yang penting kita ternak jenis apapun itu, maupun kambing maupun domba, yang penting jalankan usaha ternak. Wis gak usah mikir jenis. Semua jenis itu bagus tergantung perawatannya kan gitu. Kalau masalah jenis mah gampang, ada uang tinggal beli kan gitu. Soalnya nunggu pinter dulu. Lah ini yang cross-crossan aja, yang hasil breeding di anakan di 4-5 bulan masih besar punyaan saya yang 1 bulan 2 bulan. Ini kan yang gitu. Baru ambil dari ini ya, dari bukan kemitraan loh. Ini ada orang jual di sini gitu Mas ya intinya. Ya kemitraan kita juga ada seperti itu Mas, soalnya ndablek. Nggak mau ikut aran. Gitu aja juga. Jadi ya namanya belajar kan.
Jadi nggak semuanya mulus tadi ya. Enggak. Jadi jenis bagus bukan berarti hasilnya bagus. Jenis yang biasa lokal bukan berarti nanti hasilnya bukan biasa juga. Bisa lebih bagus lagi kan gitu. Jadi tergantung perawatan. Siap. Ada lagi yang mau ditambahkan ini Mas untuk memotivasi ini yang peternak angan-angan yang hanya sukanya angan-angan, nggak segera dieksekusi atau nggak segera dipraktekkan gitu. Pesan untuk teman-teman ternak, yang penting jalankan usaha ternak, pokoknya semangat. Terus jangan istilahnya jangan mengganggu waktu atau berkendala waktu untuk dulan kandang. Segera mungkin lah duranlah ke kandang, mencari motivasi dan langsung eksekusi wis, nggak usah mikir panjang. Ternak sekarang nggak perlu belajar, soalnya kita sudah belajar, jenengan cuma memetik buahnya saja. Mempraktekkan Ya. dari peternak-peternak yang sudah belajar tadi. Bener sekali. Ya. Jadi dalam artian enaknya sekarang itu banyak mentor gitu Mas ya. Iya, banyak banget. Apalagi di Kabupaten Kediri luar biasa. Banyak banget. Siap. Bahkan sekarang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semua banyak sekali peternakan Mas. Bisa belajar. Siap. Siap Mas Bagus, terima kasih banyak. Iya, Mas, Semoga siap. yang sedikit ini berkah bermanfaat untuk kandang waduse bagus khususnya dan pada umumnya untuk teman-teman peternak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.